Di Konoha, saat pejabat gabut biasanya melakukan korupsi. Namun di Pakistan, saat mekanik gabut, biasanya mereka membuat alat bengkel yang berguna untuk mengganti alat mereka yang rusak. Seperti tap ulir ini, mereka memanfaatkan poros bekas yang sudah rusak dan dengan sedikit pengerjaan di mesin bubut, tap ulir dengan kualitas tinggi pun bisa mereka buat. Kali ini sang ahli memanfaatkan poros bearing yang sudah tak terpakai. Pertama-tama, ia terlebih dahulu menggunakan mesin hidrolik untuk menghancurkannya dengan tujuan mengambil poros bearing yang ada di dalamnya. Setelah poros baja di dalamnya dikeluarkan, diameter luar poros tersebut kebetulan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, poros itu akan diolah menjadi tap ulir. Dalam pemrosesan poros bearing seperti ini, langkah pertama adalah memanaskannya menggunakan las asetilena. Karena kekerasan poros sangat tinggi, panas dari asetilena digunakan untuk melakukan proses anil, sehingga kekerasannya menurun. Setelah suhu permukaan poros turun, poros dipasang di mesin bubut untuk dikerjakan lebih lanjut. Berikutnya, sang ahli menggunakan pisau ulir untuk melakukan pemotongan untuk mengecilkan diameter poros. Karena bagian bawah poros masih memiliki alur pabrik bawaan, sang ahli perlu membuang seluruh undakan tersebut. Setelah itu, diameter luar bagian bawah tap diukur dengan kaliper untuk memastikan ukurannya tepat. Bagian ulir juga dipotong, dengan memperhatikan perbedaan diameter antara ujung dan pangkal tap agar akurat. Setelah pemotongan selesai, ulir diperiksa menggunakan pengukur ulir untuk menentukan pisau ulir yang sesuai. Kemudian, bagian ujung dipotong membentuk ulir luar yang sama. Meskipun peralatannya hanya mesin bubut biasa, hasil cetakannya tidak memiliki kesalahan sama sekali. Setelah pemotongan selesai, tepi ulir dibersihkan dari bur menggunakan alat khusus. Karena mereka tidak memiliki mesin fries berkualitas tinggi, sang ahli memasang gerinda pada dudukan penjepit buatan sendiri. Dengan memindahkan dudukan pisau, gerinda dapat digerakkan lurus dan sejajar untuk mengikis bagian tertentu. Setelah alur pembuangan ditandai, mata gerinda mengikuti garis tersebut untuk mengikis secara horizontal. Meski dilakukan secara manual, proses ini cukup cepat. Saat sang ahli mengatur kedalaman pemotongan, bidang kontak mata gerinda melebar sehingga alur pembuangan menjadi lebih lebar. Ini adalah cara terbaik yang ditemukan oleh sang ahli tingkat 8 tersebut. Setelah alur selesai digerus, karena panjang poros lebih besar dari standar, bagian ekor tap dipotong dan dibersihkan dari bur. Pada tahap ini, tap sudah selesai setengahnya. Bagian bawah tap masih perlu disesuaikan agar bisa dipasang pada kunci pas. Untuk membuat kepala 4 persegi sesuai standar, sang ahli memasukkannya ke dalam cetakan besi berbentuk kotak untuk menguncinya. Kemudian, gerinda sudut dipasang pada cat mesin bubut agar bubut bisa difungsikan seperti mesin fries. Setelah tap dikunci, putaran gerinda digunakan untuk mengikis ekor tap. Dengan mengatur pergerakan dudukan pisau, dapat dibuat lekukan. Cetakan besi persegi membuat tap bisa diputar tepat 90 derajat, sehingga keempat sisinya saling tegak lurus. Meskipun metode ini memakan waktu, hasilnya sangat presisi karena baut pengunci menjaga tap tetap kokoh. Setelah keempat sisi digerus, kepala 4 persegi pun selesai dibuat. Tap kemudian dilepas dari kotak pengunci, namun kekerasannya belum memadai untuk digunakan. Karena itu, tap dipanaskan kembali hingga ulirnya memerah. Lalu dilakukan pendinginan cepat dengan minyak khusus. Proses quenching ini mengembalikan kekerasan asli tap sehingga tap buatan tangan ini siap dipakai. Bagaimana menurutmu?